Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Newsline, pemirsa. Kali ini bersama saya Nela Husna. Kita ke informasi Newsline berikutnya. Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mendukung pengembangan wisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menggenjot pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Wisata penggerak ekonomi warga. Itulah prinsip yang dipegang Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan 5 destinasi wisata super prioritas. Membangun infrastruktur penunjang dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi 2 kunci utama. Labuan Bajo, salah satu destinasi wisata super prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk menjadi suatu kawasan yang super prioritas, tentunya infrastruktur telekomunikasi dan digital haruslah memadai untuk menyambut para wisatawan. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Pulau Komodo, salah satu destinasi paling favorit di Labuan Bajo. Kita akan melihat bagaimana kesiapan infrastruktur, terutama telekomunikasi dan digital di Pulau Komodo untuk menyambut para wisatawan. Di tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 427 menara Base Transceiver Station atau BTS di Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya menara ini, akses internet 4G dapat dinikmati oleh warga untuk mengakses informasi yang berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuannya agar pembangunan pariwisata di Labuan Bajo juga didukung oleh hinterlandnya, di mana pemukiman masyarakat. Di situ ada UMKM, ada koperasi, ada petani, ada nelayan, ada peternak yang mempunyai juga akses internet dan TIK ini untuk mendukung pariwisata Labuan Bajo. Ya. Dan ini akan terus dibangun. Ya. Saya setelah ini akan berbicara dengan operator seluler untuk memastikan juga bandwidth di Kota Labuan Bajo ya itu cukup untuk tingkatkan kecepatannya. Ya karena Bakti Kominfo membangun di wilayah 3T-nya di luar, sedangkan di dalam kotanya nanti akan dibangun oleh operator seluler yang mana mereka sudah menggelarnya, tapi kita harus meningkatkan kecepatannya. Hingga kini, Kominfo sudah membangun 18 menara BTS untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo. 4 menara diantaranya berada di Pulau Komodo, yang merupakan salah satu wisata primadona. Berbicara tentang penetapan atau kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Labuan Bajo sebagai destinasi premium, salah satu destinasi premium di Indonesia, itu diikuti dengan pembangunan berbagai infrastruktur dari berbagai bidang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur TIK. Dan itu bukan sebuah angan-angan, tapi itu sudah menjadi sebuah realitas. Di mana sampai dengan kemarin itu baru diresmikan oleh Bapak Menteri Kominfo dan Bapak Wakil Gubernur pembangunan 13 BTS di Labuan Bajo, dan kemarin diresmikan ada 4 BTS. Salah satu yang diresmikan kemarin adalah di Desa Komodo. Dari aspek ekonomi, itu produksi promosi tentang berbagai produk-produk UMKM yang ada. Kemarin kan banyak tenun ikat segala macam, itu akan dipromosikan dan ditransaksikan. Tapi juga dari aspek edukatif pendidikan, itu anak-anak akan melakukan pembelajaran secara online. Dari aspek pelayanan kesehatan, masyarakat akan menggunakan layanan internet ini untuk kegiatan BPJS. Potensi mata pencarian, maka akan dibantu backup dengan aplikasi Laut Nusantara untuk mereka bisa proses penangkapan ikan secara profesional. Berjarak sekitar 50 km dari pusat kota, warga di Desa Komodo baru dapat menikmati akses internet secara lancar sejak tahun 2018.
Sebelumnya, hanya 30 hingga 50 rumah yang berada di bibir pantai yang dapat menikmati akses internet. Mulai dari 2017 sudah mulai baik, bahkan sampai 2018 internetnya sudah agak bagus. Itu tidak bisa menjangkau semua. Oke. Paling rumah yang depan begini saja, Bu. Oke. Terus setelah ada pasang tower yang bantuan dari Bakti, dari Kominfo, alhamdulillah juga sudah bisa memadai semua. Rumah-rumah yang di pinggir gunung-gunung itu sudah bisa sampai semua, bisa semua telepon. Pendidikan. Yang kedua ekonomi, Bu. Ya, alhamdulillah juga begitu lancarnya internet kemarin itu, jadi mahasiswa yang ikut pendidikan kemarin itu yang selama masa COVID, ya mereka walaupun mereka itu pakai jadwal masuk sekolah, tapi mereka bisa belajar dari rumah ke rumah, dan juga bisa gunakan internet ya online, secara online. Agar internet dapat menjangkau rumah warga yang berada di kaki bukit, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo menambah kapasitas internet dari 8 MB per second menjadi 30 MB per second. Menara setinggi 32 meter tersebut dibangun di atas bukit untuk memancarkan sinyal 4G ke seluruh wilayah Desa Komodo. BTS yang kami bangun ini merupakan program kami di Crash Program di tahun 2020 ini dengan menyiapkan 21 BTS ya dengan kemampuan 4G yang dengan tema destinasi pariwisata super prioritas. 18 diantaranya fokus untuk mendukung destinasi Labuan Bajo. 3 diantaranya sudah kami bangun untuk destinasi Mandalika. Kecamatan Komodo sendiri sudah terbangun 4 BTS ya dengan kemampuan 4G. Lalu ada 1 di Desa Komodo ya seperti kita berada sekarang ini. Oke. Nah ini tower ini mulai aktif, mulai on air itu per 19 Oktober lalu. Diharapkan masyarakat kampung atau Desa Komodo ini bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, aktivitas new normal lainnya, ya termasuk telemedicine maupun pemerintahan daerah untuk e-government-nya. Sosialisasi pertama-tama baik kepada warga maupun kepada mitra kami di kementerian atau pemerintahan daerah. Ya, karena mengembangkan ekosistemnya adalah tugas bersama. Tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh Kominfo sendiri, tapi harus melibatkan berbagai unsur ya, terutama dari mitra kami di pemerintahan daerah. Selain meningkatkan kapasitas internet, Bakti Kominfo juga menyediakan layanan Wi-Fi gratis untuk para warga. Wi-Fi gratis ini dipasang di kantor Kepala Desa Komodo. Tidak heran, banyak warga yang berkumpul di titik ini. Tidak hanya untuk mengakses informasi melalui internet, namun juga untuk bertukar pikiran. BTS di Desa Komodo, Labuan Bajo juga memberi dampak positif bagi warga, terlebih untuk sektor pariwisata dan pendidikan. Kita ikuti kembali perjalanan rekan Puja Lestari di Desa Komodo, Labuan Bajo, yang sekaligus menutup kebersamaan kita di Newsline kali ini. Usai Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, program Election Update akan hadir untuk Anda. Saya Nela Husna, tetap bersama kami. Bercita-cita sebagai wisata berbasis komunitas, Desa Komodo terus melatih warganya untuk mengembangkan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata. Jumlah wisatawan yang terus meningkat membuat warga mencari peruntungan dengan menjadi pelaku wisata. Data yang dilansir dari Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores menunjukkan, dalam 10 tahun terakhir, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo bertambah 4 kali lipat. Sementara jumlah wisatawan domestik meningkat hingga 40 kali lipat. Bahkan sebelum pandemi, di tahun 2019, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo mencapai lebih dari 134.000 orang.
Sementara wisatawan domestik mencapai lebih dari 66.000 orang. Membuka biro perjalanan dan wisata menjadi salah satu profesi yang digeluti warga Desa Komodo. Sebelum tersedia akses internet, pemilik biro perjalanan harus menyeberang ke Labuan Bajo untuk dapat mempromosikan usahanya melalui sosial media. Dulu saya stay-nya tuh di Labuan Bajo. Ya, sejak saya balik ke Komodonya tuh, soalnya kalau saya ke Pulau Komodo balik ke sini, saya nggak bisa dapat apa-apa, soalnya jaringan nggak ada. Saya harus stay lama di Labuan Bajo untuk mencari internet. Alhamdulillah dengan adanya internet, segala aktivitas artinya kayak kita yang jual paket sudah tidak susah lagi. Kita tidak kayak harusnya ke Labuan Bajo, kita bisa jualnya di rumah aja, kita sudah bisa. Ini udah bagus lah. Ya. Kita cuma dua itu aja, Facebook sama Instagram aja. Kadang-kadang tamunya dia nelfon langsung lewat kadang-kadang lewat WA aja gitu, WA juga. Selain memanfaatkan internet untuk meningkatkan taraf ekonomi, warga Desa Komodo juga menggunakan internet untuk pendidikan. Terlebih, di masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar tidak lagi dilaksanakan di sekolah. Meskipun belum ditemukan kasus positif COVID-19, di Desa Komodo, kegiatan belajar mengajar di sekolah telah ditiadakan sejak pandemi menghantam Indonesia. Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh juga belum memungkinkan akibat masih banyak siswa yang belum mempunyai ponsel pintar. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau PJJ. Namun tidak untuk di Pulau Komodo. Di Pulau Komodo ini masih banyak anak-anak atau siswa yang tidak memiliki ponsel pintar, sehingga kegiatan pembelajaran jarak jauh tidak mungkin untuk dilakukan. Sebagai gantinya, guru-guru di SDN Pulau Komodo dan juga di SMPN Pulau Komodo mengumpulkan siswa dalam satu ruangan untuk kemudian belajar mengajar di tempat tersebut. Namun satu tempat hanya dibatasi 5 siswa untuk sebagai upaya physical distancing antar para siswa. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang kerap kali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sebagai gantinya, guru di Desa Komodo mengumpulkan siswa di salah satu rumah untuk melangsungkan kegiatan belajar. Jumlah siswa dibatasi hingga maksimal 5 orang untuk mencegah kerumunan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu guru SDN Pulau Komodo, yaitu Bu Siti Hajar yang merupakan guru kelas 5 di SDN Pulau Komodo. Selamat siang, Bu Siti Hajar. Siang. Bu Siti, ini kan sekarang lagi pandemi COVID-19, Bu. Seperti apa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di Pulau Komodo? Kalau kegiatan pembelajarannya tidak sesuai kayak yang di kota-kota ya. Di sini kita kalau untuk daringnya tidak terlalu kemungkinan, tapi kita hanya istilahnya manualnya saja. Oke. Bisa dijelaskan Bu mekanismenya seperti apa? Ini kan anak-anak dikumpulkan di satu tempat ya. Seperti apa mekanisme perharinya dan pembagian jadwal anak-anak ini? Mekanismenya kita kasih, misalnya kita kasih materi, terus kita kasih tugas itu dikumpulkan, ya 1 minggu ke depannya kalau memang sudah hari ini sudah kita kasih pembelajaran, terus nanti kita diadakan nonton YouTube bersama, itu dari Taman Bacaan Pelangi. Oke. Itu ada cerita dongengnya, nanti juga ada materi-materi tentang tematiknya untuk kelas 5. Untuk merangsang partisipasi siswa, guru di Desa Komodo menggunakan internet sebagai medium pembelajaran. Menonton video melalui internet menjadi salah satu cara yang ampuh dalam menarik perhatian siswa sekolah dasar. Melibatkan materi audio dan visual, memberikan pengalaman belajar yang lebih berkesan untuk para siswa. 9 itu 5 orang, nanti ronde kedua lagi atau untuk kedua lagi dari jam 9 itu sampai jam 11 gitu. Jadi kita tergantung dari siswa, kalau siswanya 20 orang berarti kita 4 kali pertemuan dalam 1 hari. Jadi kita kasih tugas itu dikumpulkan ya 1 minggu ke depannya kalau memang sudah hari ini sudah kita kasih pembelajaran. Terus nanti kita diadakan nonton YouTube bersama, itu dari Taman Bacaan Pelangi. Di situ ada cerita dongengnya, nanti juga ada materi-materi tentang tematiknya untuk kelas 5-nya.
Untuk mempersiapkan siswa menjadi pelaku wisata yang unggul di masa depan, pelajaran bahasa Inggris menjadi salah satu fokus materi para guru. Ikutin ibu ya. Black. Blue. Dengan menggunakan internet untuk mengakses bahan ajar, guru dapat meningkatkan kemampuan linguistik para siswa. Di era digital ini, infrastruktur telekomunikasi merupakan tonggak awal untuk dapat bersaing secara global. Di Pulau Komodo, layanan internet yang merata menciptakan kesempatan yang sama untuk setiap orang memperbaiki kualitas hidup. Dengan adanya sumber daya manusia yang terus membaik setiap harinya, maka destinasi unggulan akan tercipta, dan masyarakat dapat memenuhi bakti untuk negeri. Metro TV, knowledge to elevate. Didukung oleh